Halo sobat, apa kabar? Harapan dan doa semoga sukacita selalu menghampiri dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, periode berlakunya Undang-Undang Dasar RIS, dan periode berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Dan kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dan di dalam pertemuan kita kali ini kita akan bagi dalam beberapa bagiannya. Itu yang pertama adalah tujuan dan kesepakatan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu amandemen yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan amandemen yang keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dan di akhir video ini kita akan berbagi tentang perubahan-perubahan yang terjadi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi sebelumnya itu sekiranya dapat ditekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan bel-nya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya selanjutnya. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau yang sering distilahkan dengan MPR dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu mulai dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Lalu sidang umum MPR dan sidang tahunan MPR, di mana tujuan dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, perkembangan aspirasi, dan kebutuhan negara, di mana di dalam amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilakukan kesepakatan-kesepakatannya itu tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidentil, dan juga dilakukan secara adendum, yaitu proses perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar tersebut tetap mempertahankan naskah aslinya, serta tetap mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya menghapus bagian penjelasan. Oke guys, dan kita akan bahas satu persatu tentang proses amandemen Undang-Undang Dasar, mulai dari amandemen yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui sidang umum MPR pada tahun 1999 sampai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan yang keempat yang dilakukan melalui sidang tahunan MPR pada tahun 2002. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dilakukan melalui sidang umum MPR yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1945 dan diputuskan dalam sidang umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 yang meliputi 9 pasal, yaitu pasal 5 ayat 1 tentang hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, pasal 7 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 9 tentang sumpah presiden dan wakil presiden, pasal 13 ayat 2 tentang pengangkatan duta, pasal 14 tentang pemberian gerasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, pasal 15 tentang pemberian tanda jasa, gelar serta kehormatan lain, pasal 17 ayat 2 dan 3
tentang pengangkatan menteri, pasal 20 tentang DPR, dan pasal 21 tentang hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Proses amandemen yang kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui sidang tahunan MPR mulai tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000 dan disahkan melalui sidang tahunan tersebut pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, di mana proses amandemen Undang-Undang Dasar yang kedua tersebut tersebar dalam beberapa bab, yaitu bab 6 tentang pemerintahan daerah, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bab 9A tentang wilayah negara, bab 10 tentang penduduk dan warga negara, bab 10A tentang hak asasi manusia, bab 12 tentang pertahanan dan keamanan, dan bab ke-15 tentang bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Adapun secara rinci dari perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua yang dilakukan melalui sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000 adalah pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab 9A, pasal 25E, bab 10, pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, pasal 27 ayat 3, bab 9A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, bab 12, pasal 30, bab 15, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilakukan melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001 dan diputuskan pada tanggal 9 November 2001 di dalam sidang MPR tersebut, di mana amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar tersebut tersebar dalam 7 bab, yaitu bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 2 tentang MPR, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 tentang Kementerian Negara, bab 7A tentang DPR, bab 7B tentang pemilihan umum, dan bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun secara rinci, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga yang dilakukan melalui sidang MPR tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001 adalah sebagai berikut. Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 3 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 6A ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 5, pasal 7A, pasal 7B ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7, pasal 7C, pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, pasal 11 ayat 2 dan ayat 3, pasal 17 ayat 4, bab 7A, pasal 22C ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 22D ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, bab 7B, pasal 22E ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6, pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat ketiga, pasal 23A,
pasal 23C, bab 8A, pasal 23E, ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 23F, ayat 1 dan ayat 2, pasal 23G, ayat 1 dan ayat 2, pasal 24, ayat 1 dan ayat 2, pasal 24A, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, pasal 24B, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 24C, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Sedangkan proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat dilakukan melalui sidang MPR pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002 dan diputuskan melalui sidang tahunan MPR tersebut pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Adapun secara rinci dari perubahan amandemen yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui sidang MPR pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002 adalah sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, bab 13, pasal 31, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 5, pasal 32, ayat 1 dan ayat 2, bab 14, pasal 33, ayat 4 dan ayat 5, pasal 34, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, pasal 37, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, aturan peralihan pasal 1, 2 dan 3, serta aturan tambahan pasal 1 dan 2. Setelah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya adalah sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari pembukaan, yaitu 4 alinea, kemudian batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, sehingga setelah proses amandemen Undang-Undang Dasar tersebut, maka Undang-Undang Dasar tersebut terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, dan 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka MPR sebagai lembaga tertinggi dari lembaga-lembaga negara yang ada, yaitu DPR, BPK, MA, dan Presiden. Dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar tersebut, maka MPR adalah lembaga-lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain-lainnya seperti Presiden dan Wakil Presiden, MPR yang terdiri dari DPD dan DPR, BPK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, sehingga dapat terlihat bahwa setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan muncullah lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Di samping itu, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan hak asasi manusia diatur secara rinci, serta pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga diatur secara rinci, dan juga adanya hubungan antara negara dan warga negara diatur secara rinci. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.